Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah beberapa kali mengikuti kegiatan praktikum secara mandiri online, banyak pertanyaan yang masuk ke WhatsApp grup milik kakak-kakak asisten Aplikom 1. Nah, untuk itu kami bikin video yang isinya jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut dalam video question and answer yang akan dibawakan oleh Mbak Saidah. Silakan Mbak Saidah. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Saidah, bisa panggil Mbak Saidah ya. Jadi kemarin kan kita para asisten membuka pertanyaan di grup WhatsApp Aplikom 1. Jadi pertanyaan-pertanyaan udah kita rangkum, udah kita tampung. Di session ini kami akan menjawab beberapa pertanyaan dari kalian. Beberapa dari kalian ada yang menanyakan untuk setting dimensi gimana, kok tulisannya kecil atau cara nyetingnya gimana. Jadi untuk modul keempat atau materi keempat, video keempat itu bakal ada materi tentang setting dimensi. Jadi nanti kalian tunggu aja di materi minggu depan aja ya. Terus tadi ada yang bertanya masalah fungsi format DXF. Jadi format DXF itu diabaikan aja, nggak usah dipakai. Jadi nanti yang kita save yaitu format DWG. Dan biasanya kalian kalau nge-save CAT itu kan ada, nanti akan muncul format yang .BAK. Itu jangan dihapus ya, itu nanti penting di saat file kalian CAT itu terhapus atau tidak bisa dibuka atau korup, nanti kalian bisa menggunakan di format file BAK itu, .BAK nya tinggal diganti .dwg aja, nanti file kalian yang save sebelumnya bisa kembali lagi. Next, untuk pertanyaan selanjutnya, tadi ada yang nanya masalah udah mulai menggunakan COP atau belum. Jadi untuk awal-awal ini emang kita belum mengajarkan untuk menggunakan COP atau mencontohkan cara membuat COP-nya. Untuk pembuatan COP nanti di session berikutnya akan ada sesi gimana cara membuat COP-nya dan cara membuat teksnya itu. Jadi untuk pertanyaan pertama, ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang menanyakan untuk settingan pertama saat membuka CAT dan mengganti unit meter atau sentimeter. Jadi untuk pertama, misal kita klik new dulu, new, lalu kita pilih ACADISO. Tadi juga ada pertanyaan menanyakan tentang bedanya atau kita harus memilih yang mana. Jadi kita pilihnya yang ACADISO ini aja, lalu open. Kalau udah, nanti untuk settingan meter sama sentimeternya kita tinggal ketik units, enter, lalu kita ganti nih settingannya di sini. Jadi nanti kita ubah di precision-nya. Ini berpengaruhnya nanti di settingan dimensi kalian. Biasanya penggunaan yang standar kita pakai yang 0,00, tapi bisa menggunakan yang lain. Nah, untuk yang ganti meter sentimeternya di units to scale ini. Jadi kalau untuk standarnya biasanya milimeter, tapi nanti terserah kalian bisa pakai sentimeter atau meter, lalu di OK aja. Lalu itu untuk yang pertanyaan pertama. Jadi tadi ya, untuk pembukaan start awal biasanya untuk settingan awal itu kita hanya di unit. Oh, ada lagi, kalian juga bisa setting di ini untuk settingan layarnya ini, kayak kursornya ini. Jadi klik kanan,
lalu pilih option. Nah, kalian bisa setting di sini. Jadi ini untuk mengatur besar kecilnya ini kalian, kursor kalian saat memilih atau mengklik suatu benda. Yang ini juga ini untuk yang di bagian tengahnya kursor kalian. Lalu untuk panjang dari kursor kalian bisa disetting di ini, di display, lalu crosshair size, nanti ukurannya bisa disetting. Lalu untuk open and save ini juga kalian bisa nyeting. Jadi nanti di sini biasanya di file safety precaution ini kalian bisa setting otomatis nge-save. Jadi kalian bisa setting tiap 10 menit atau 5 menit, itu tergantung kalian. Lalu langsung aja di apply lalu oke. Udah, itu untuk yang pertanyaan pertama. Selanjutnya tadi ada yang bertanya masalah yang objek yang saling berdekatan itu perlu diberi space atau tidak. Sebaiknya diberi space agar tugas kalian objek satu antara objek satu dengan objek kedua tidak tercampur menjadi satu. Next, untuk pertanyaan berikutnya yaitu masalah midpoint atau snap. Tadi ada beberapa pertanyaan menanyakan masalah yang kok ujungnya nggak ada titik bantunya atau titik tengahnya nggak kelihatan atau apa. Jadi cara mengeluarkan titik tengah itu yaitu kalian ketik aja snap lalu enter. Nah, di settingan drafting setting ini settingan objek snap mode kalian ini diklik aja semua, di select all lalu oke. Nanti otomatis yang titik tengah itu kalian bisa terlihat. Misal ya, contoh line, nanti titik tengah itu kalian terlihat ini yang segitiga, terus yang ujung juga kelihatan gini. Nah, next untuk pertanyaan selanjutnya yaitu ada beberapa pertanyaan yang menanyakan plotting PDF. Sebenarnya nanti untuk plotting ke PDF itu ada penjelasan sebelumnya, tapi ini nanti akan saya jelaskan lebih singkatnya, yaitu ini objek gambar kalian beri kotaan dulu. Misal ini saya kasih ukuran untuk kertas A4, lalu pilih aja di file atau ini klik lalu pilih print, atau bisa juga Ctrl P. Nah, ini kalau mau ke PDF masuknya di plot ini, nanti di name ini kalian pilih di Microsoft Print to PDF. Misal di rumah kalian ada print, pilih aja langsung print kalian masing-masing. Kalau ini saya nyontohkan untuk PDF, pilih yang Microsoft Print to PDF, lalu paper size-nya kita pilih A4. Setelah itu kita di sini di plot area kita pilih window, terus klik di window, pilih objek kotak yang udah kita kotakin tadi, klik ujung ke ujung, klik. Kalau udah, terus untuk ini di plot style table ini jadi nanti warna gambar yang kalian gambar itu kelihatan. Kalau pingin warnanya kelihatan pilih none, kalau yang pilih monokrom pilih monokrom. Setelah itu yang plot scale ini diklik aja fit to paper, terus posisi kertasnya apa, potret atau landscape dipilih, lalu di apply to layout. Kalau pingin lihat dulu di preview dulu. Kalau udah jadi seperti ini tinggal di plot ini, lalu kita simpan tuh di mana. Habis itu misalnya contoh 1, lalu di save, nanti otomatis sudah kesimpan. Selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya yaitu tentang skala. Jadi tadi ada yang bertanya tentang prinsip penggunaan skala. Jadi di video modul sebelumnya itu ada yang mencontohkan tentang skala yang diketik 0,5. Jadi maksudnya itu yaitu misal objek kotak ini ya, kita copy dulu di sini.
contoh kita objek kotak ini. Misal objek ini mau kita kecilkan, jadi kita pilih scale atau SC enter, lalu pilih objeknya, lalu enter. Setelah itu pilih ujung objeknya, klik. Kalau mau kita turunkan ke setengahnya dari objek ini, kita ketik aja 0,5, enter. Jadi lebih kecil dari setengah objek yang tadi. Kalau mau membesarkan objek itu di atas 1, jadi kita pilih kayak tadi SC enter, pilih objek enter, lalu klik ujung, lalu kita ingin membesarkan ini 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Misal 2 kali lipat, tinggal ketik 2 enter, udah jadi. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kalau skala 0,5 itu objek akan jadi lebih kecil. Kalau ingin membesarkan itu 1 ke atas, 2, 3, 4 dan seterusnya. Next, untuk pertanyaan selanjutnya itu ada yang membuat rectangle dengan cara yang sudah dicontohkan sebelumnya, yaitu misal kita buat rectangle 200,200, enter. Setelah itu ada yang ukurannya nggak sesuai, nggak presisi. Jadi nanti caranya kalian membuat yaitu ketik rectangle REC, enter, lalu klik, ditarik dulu, lalu ketik add, pakai add dulu, lalu 200,200, lalu enter. Nanti bisa presisi, bisa ukurannya sesuai. Ini untuk yang kalian bikin rectangle tapi ukurannya nggak bisa sesuai, jadi depannya itu pakai add dulu. Selanjutnya ada yang bertanya masalah kenapa sih kok bikin line tapi ujung garisnya tidak nemu. Jadi kita membuat line ya, misal ini, lalu kita ketik, ini contoh ya, terus ini jadinya nanti biasanya gini, terus di zoom out nggak bisa, digerak-gerakin udah mentok nggak bisa, kita ketik aja Z spasi atau Z enter, A enter. Misal pun belum bisa, kalian bisa ketik RE enter, nanti bisa ke zoom out. Jadi yang stuck, kayak misal ada yang stuck, dia nggak bisa menemukan ujungnya, caranya 2 itu, yaitu Z enter spasi enter lalu RE enter, itu nanti bisa. Nah, untuk pertanyaan berikutnya ada yang bertanya masalah sudut. Jadi kan yang dicontohkan itu dari line langsung ditarik garis miring ya. Jadi untuk menentukan sudut yang bisa benar-benar sesuai sudutnya itu kita bikin garis dulu, L enter. Kalau ingin tegak lurus pilih aja F8, klik enter, lalu kita bikin sudutnya misal gini ya, kita tarik garis miring dulu, lalu kita pilih kurang dari tanda yang ini, lalu kita bikin sudutnya misal 60 derajat, enter. Nah, ini udah kayak gini, ini udah sudut 60 derajat, kita tinggal ngatur ukurannya. Jadi misal ukurannya 120, enter. Itu ini udah jadi, ini ukurannya 60 derajat. Oke, udah. Mungkin itu beberapa pertanyaan dari teman-teman. Bisa jadi kita akan membuat Q&A part selanjutnya untuk menampung pertanyaan teman-teman yang masih bingung masalah AutoCAD. Kalau di luar ini kalian bisa tanya lagi di grup WA dengan kakak-kakak asisten kita. Nah, udah kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih.